Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah kalau kalian masih keadaan baik-baik saja ya dan sehat. Sebelum itu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu sedikit mengingatkan kalian untuk mengutamakan sikap disiplin di setiap saat dan dimanapun dan kapanpun, baik itu dengan orang tua, dengan sebaya, maupun dengan di bawah kita ya. Sebelum itu kita bernyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyi yuk. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, seria berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Setelah ini Ibu akan memberikan kalian tepukan berdinamika. Ada yang tahu seperti apa? Ini dia, Ibu kasih tahu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ibu harap kalian memperagakannya di rumah ya. Oke. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan kita pembelajaran pada hari ini yaitu mengetahui listrik dinamis dan listrik statis. Nah, apa kalian ada yang tahu listrik dinamis dan listrik statis? Nah, jika kalian tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskannya ya. Dengarin ya. Listrik statis. Listrik statis adalah sebagai suatu energi listrik yang terjadi akibat adanya pergesekan dua benda yang memiliki jenis muatan yang berbeda. Salah satu benda mengandung muatan proton atau positif dan benda lainnya mengandung muatan elektron atau negatif. Nah, kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan listrik statis? Jika kalian sudah tahu, bagus dan alhamdulillah. Selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan listrik dinamis. Listrik dinamis yaitu listrik yang mampu berubah-ubah. Untuk arus listrik tersebut berasal pada aliran elektron yang akan terus-menerus mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Untuk listrik tersebut berpotensial tinggi menuju pada potensial rendah melalui tegangan yang menjadi sumber benda potensial. Nah, itu pengertian dari listrik dinamis. Apakah kalian di sini ada yang tahu ciri-ciri listrik dinamis dan listrik statis? Baiklah, di sini Ibu juga akan menjelaskan ciri-ciri listrik statis dan listrik dinamis. Terutama Ibu akan menjelaskan listrik statis. Ciri-ciri listrik statis yaitu timbul akibat dari pergesekan dua benda yang berbeda muatan atau proton dan elektron. Tidak dapat dialirkan atau mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Pelepasan muatan listrik statis terjadi dalam waktu yang cukup singkat atau sesaat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari listrik statis. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan ciri-ciri listrik dinamis. Nah, ciri-cirinya yaitu
Arus listrik ini berasal dari aliran elektron yang mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif. Dari potensial tinggi menuju potensial rendah dari sumber benda potensial atau tegangan atau hukum fisika. Nah, di sini juga Ibu jelaskan, jika sebuah benda dengan muatan listrik positif lebih banyak mempunyai potensial yang lebih tinggi, sedangkan benda dengan muatan negatif lebih banyak mempunyai potensial lebih rendah. Dari dua tempat yang memiliki beda potensial bisa menyebabkan munculnya arus listrik. Dengan catatan keduanya dihubungkan dengan suatu penghantar, beda potensial biasa dikatakan merupakan sebagai tegangan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari listrik dinamis. Apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, nah di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, kalian contohkan ya di rumah. Siapa tahu kalian bisa seperti ada yang di video ini ya. Berikut ini videonya. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum 1 mengenai gaya pada modul 4. Nah, pada percobaan kali ini saya akan mengambil gaya listrik statis, dan alat yang kita butuhkan di sini ada sisir, potongan kertas kecil, dan juga penggaris. Saya akan mencoba alternatif pertama, yaitu saya menggunakan penggaris. Kita gosokkan pada rambut seseorang yang agak tebal. Kita gosok terus ya, pastikan rambutnya itu tebal dan kering ya. Setelah sedikit lama kita gosokkan pada rambut, selanjutnya kita dekatkan mistar tadi dengan potongan kertas dan amati reaksi apa yang terjadi antara mistar dan potongan kertasnya. Dan kita lihat di sini sedang berlangsung gaya listrik statis yang membuat kertas itu menempel pada mistar. Selanjutnya kita akan menggunakan alat alternatif lainnya, yaitu sisir. Kita lakukan hal yang sama pada mistar tadi. Kita gosokkan sisir ini juga ke rambut yang agak tebal dan kering. Kita gosok sama seperti tadi, kita gosok terus menerus sampai kira-kira kurang lebih 1 menit ya. Setelah sedikit lama kita gosokkan pada rambut, kita dekatkan sisir tadi dengan potongan kertas dan lihat reaksi apa yang terjadi. Di sini bisa kita lihat potongan kertasnya itu melekat pada ujung sisirnya. Ini menunjukkan bahwa ketika sisir digosok pada rambut itu akan menghasilkan gaya listrik statis yang membuat potongan kertas tadi melekat pada kedua benda, yaitu mistar dan sisir ini. Dan hal itu hanya terjadi sementara. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Gimana? Apakah kalian sudah mencontohkan di rumah? Pasti mudah sekali yang video ada di dalam video itu ya. Semoga kalian bisa mencontohkannya. Oke. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan contoh-contoh dari listrik statis dan listrik dinamis, dan apa penyebab timbulnya listrik statis dan listrik dinamis. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu contoh dari listrik statis dan penyebab timbulnya listrik statis. Oke, Ibu bacain ya. Contoh-contoh dari listrik statis yaitu gesekan batu ambar dengan kain wol, atau awal ditemukannya listrik statis oleh Otto of Miletus. Petir yang disebabkan karena adanya gesekan awan dengan awan atau awan dengan bumi. Nah, selanjutnya sisir atau bahan plastik yang bergesekan dengan rambut, seperti yang dicontohin di video tadi ya. Penggaris atau bahan listrik yang bergesekan dengan rambut atau kulit. Nah, itu juga kalian sudah contohkan kan seperti apa gesekan dari listrik statis. Nah, di sini ada lagi contohnya, yaitu kaca yang bergesekan dengan kain sutra atau wol, balon karet yang bergesekan dengan rambut atau kain wol, aliran benda dalam bejana atau tabung berbahan logam. Nah, dari beberapa
Contoh-contoh yang Ibu berikan itu semuanya berhubungan dengan peristiwa pergesekan dua benda. Dan hal ini akan menghasilkan listrik statis jika salah satu benda memiliki muatan proton dan benda lainnya memiliki muatan elektron atau berbeda muatan. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Nah, jika sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan contoh dan penyebab timbulnya listrik dinamis. Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya ya. Ada beberapa contoh dari listrik dinamis yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu permainan mobil-mobilan yang akan digerakkan menggunakan muatan listrik berasal dari batu baterai. Pada saat tombol saklar ditekan pada mobil, maka untuk kedua ujung dari baterai secara otomatis terhubung pada motor listrik yang terdapat pada mainan mobil-mobilan tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian lampu senter, yaitu bagian senter yang bisa menyala dan mengeluarkan sinar akibat adanya aliran elektron yang terdapat di dalamnya. Untuk elektron mengalir tersebut menjadi elektron dinamis yang bergerak. Selanjutnya, penggunaan beberapa peralatan seperti bor listrik, komputer, televisi, mesin pendingin, maupun peralatan rumah tangga lainnya. Pastinya untuk keberadaan dari listrik dinamis tersebut sangat dibutuhkan, terutama dalam kehidupan sehari-hari supaya kebutuhan dapat kita rasakan ya. Nah, apakah di sini kalian udah paham apa yang Ibu jelaskan? Jika sudah paham, alhamdulillah. Kalau jika sudah paham, nah di sini ada sebuah teks. Kalian buka buku kalian masing-masing di rumah ya. Nah, di video ini Ibu akan membacakan teksnya tersebut. Oke. Nah, Ibu akan membacanya ya. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak, akan melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, itulah teks yang Ibu baca dalam buku. Nah, semoga kalian juga membacanya ya. Nah, di sini ada sebuah tugas kalian kerjakan di rumah. Tugasnya yaitu kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut, tuliskan dengan bahasamu sendiri. Nah, nanti tugasnya kalian kerjakan di buku, difotoin, lalu dikirim ke WA grup yang biasanya Ibu buat ya. Nah, selanjutnya tugasnya itu carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Nah, maksudnya itu kalian cari contoh-contoh gejala listrik statis. Gejalanya itu apa-apa saja ya. Nah, dikumpulkan, difotoin. Nah, nanti Ibu akan nilai tugas kalian. Oke. Apa sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu akan menutupnya.
Nah, Ibu sedikit lupa. Nah, Ibu akan menyimpulkan dari video yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, kesimpulannya yaitu setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindahan ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, itulah kesimpulan dari Ibu. Nah, sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.